Pernahkah Anda merasa ada seseorang yang berusaha menjangkau hati Anda tanpa sepatah kata pun? Sebuah energi tak terlihat yang menghubungkan Anda berdua, seolah-olah alam semesta sendiri yang menyusun benang-benang takdir untuk mempertemukan Anda. Ketika hubungan ini muncul begitu kuat dalam kehidupan Anda, bisa jadi ada sesuatu yang lebih dalam terjadi. Sebuah kekuatan yang tak terlihat yang sedang berusaha menarik Anda ke dalam kehidupannya. Bayangkan jika perasaan ini bukan hanya sekadar kebetulan, melainkan sebuah manifestasi dari keinginan mendalam seseorang yang begitu kuat, hingga mampu mengubah aliran energi di sekitar Anda. Bagaimana jika pikiran dan niat orang tersebut telah menciptakan gelombang takdir yang menuntun Anda ke dalam kehidupannya? Dalam dunia yang penuh dengan kemungkinan tersembunyi, bagaimana Anda bisa mengetahui apakah seseorang sedang memanifestasikan Anda ke dalam hidup mereka? Dalam video ini, kita akan menjelajahi tanda-tanda bahwa seseorang sedang memanifestasikan Anda dan membantu Anda untuk memahami hubungan misterius ini dan apa artinya bagi hidup Anda. Tanda pertama, dia ada di dalam pikiran Anda. Ketika seseorang tiba-tiba sering muncul dalam pikiran Anda, ini bisa jadi lebih dari sekadar hayalan. Fenomena ini, di mana seseorang tiba-tiba menjadi pusat perhatian dalam pikiran Anda, seringkali menandakan bahwa dia mungkin sedang memanifestasikan Anda. Menariknya, manifestasi bekerja seperti mengirim sinyal ke seluruh alam semesta, dan terkadang kita menjadi penerima tanpa menyadarinya. Anda mungkin mendapati diri Anda sering mengecek profil media sosial dia, ingin tahu apa yang dia lakukan, atau mengirim pesan tanpa alasan tertentu. Perubahan ini akan sangat mencolok jika sebelumnya orang ini hanyalah sekadar kenalan sekilas dalam hidup Anda. Tiba-tiba, dia seolah-olah muncul terus dalam pikiran Anda, terjadi pertemuan yang kebetulan, dan dalam dunia maya yang sering Anda kunjungi. Perubahan ini dapat dikaitkan pada energi yang dia arahkan kepada Anda. Manifestasi bukan hanya jalan satu arah, tetapi adalah pertukaran energi. Ketika seseorang memfokuskan niatnya terhadap Anda, baik melalui teknik manifestasi sadar atau melalui pikiran dan perasaan dia secara tidak sadar, ini menciptakan medan energi halus yang bisa Anda rasakan. Medan energi ini mempengaruhi pikiran dan tindakan Anda dan mendekatkan Anda kepadanya. Memahami konsep ini akan membantu Anda memahami mengapa orang-orang tertentu tiba-tiba menjadi penting dalam hidup Anda. Ini bukan hanya tentang dia yang memanifestasikan Anda, ini juga tentang bagaimana Anda merespons energi dia. Pertukaran timbal balik ini membentuk dasar banyak hubungan yang tidak terduga, menjadikan konsep manifestasi sebagai aspek menarik dalam interaksi manusia. Tanda kedua, Anda sering bertemu dia. Bertemu seseorang berulang kali di berbagai tempat bisa jadi lebih dari sekadar kebetulan. Ini seringkali menandakan bahwa dia sedang memanifestasikan Anda. Alam semesta memiliki cara unik untuk mengatur pertemuan semacam ini, menciptakan peluang agar jalan Anda bertemu lebih sering dari biasanya. Fenomena ini melampaui kebetulan fisik, ini juga penyelarasan energi. Ketika seseorang memusatkan pikiran dan niatnya pada Anda, alam semesta merespons dengan menyelaraskan keadaan yang meningkatkan interaksi Anda. Anda mungkin mulai melihat dia di toko kopi langganan Anda, bertemu di toko kelontong, atau bahkan bertemu di tempat yang benar-benar tidak terduga. Pertemuan ini bukanlah sekadar kebetulan fisik, dia juga sedang melakukan penyelarasan energi. Keinginan orang tersebut untuk terhubung dengan Anda mempengaruhi energi di sekitar Anda berdua, sehingga menyebabkan pertemuan-pertemuan ini terjadi secara kebetulan, seolah-olah alam semesta mendorong Anda berdua ke dalam orbit yang sama untuk memfasilitasi hubungan yang mungkin tidak akan pernah terjadi sebelumnya. Konsep ini adalah aspek mendasar tentang cara kerja manifestasi. Ini bukan hanya tentang pikiran dan niat, tetapi juga tentang bagaimana pikiran dan niat ini tampaknya membengkokkan realitas untuk menciptakan peluang untuk hubungan. Pertemuan berulang ini adalah cara alam semesta menarik perhatian Anda pada seseorang, memberikan petunjuk bahwa mungkin ada alasan lebih mendalam di balik pertemuan-pertemuan ini.
Tanda yang ketiga adalah deja vu. Mengalami deja vu di hadapan seseorang yang baru Anda temui adalah sensasi yang menarik. Perasaan ini, di mana Anda merasakan keakraban mendalam dengan seseorang yang baru Anda temui, mungkin terkait dengan dia yang sedang memanifestasikan Anda, seolah-olah Anda memang ditakdirkan untuk bertemu, menciptakan rasa hubungan yang sudah ditentukan. Sains di balik deja vu sangat menarik dan beragam. Secara neurologis, hal ini dianggap sebagai gangguan di otak ketika pengalaman baru secara keliru dicatat sebagai kenangan. Namun, dari sudut pandang psikologis dan spiritual, deja vu dapat diartikan dengan berbagai makna. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah pengakuan bawah sadar, mungkin dari pengalaman masa lalu, atau bahkan kehidupan masa lalu. Beberapa orang yang lain melihatnya sebagai tanda hubungan mendalam antara individu, yang mungkin mengisyaratkan pasangan jiwa atau hubungan yang signifikan. Ketika seseorang sedang memanifestasikan Anda, dia memfokuskan energi dan niatnya untuk menciptakan hubungan dengan Anda. Energi yang terfokus ini mungkin mempengaruhi pikiran bawah sadar Anda, menyebabkan perasaan keakraban atau deja vu ketika Anda bertemu dia, seolah-olah pikiran dan keinginan dia telah menenun benang di antara Anda berdua, membuat hubungan terasa seperti ditentukan atau ditakdirkan. Sensasi hubungan yang sudah ditakdirkan ini bukan hanya tentang pengalaman masa lalu, tetapi juga tentang potensi interaksi Anda di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa pertemuan Anda lebih dari sekadar kebetulan, bahwa mungkin ada tujuan atau makna lebih mendalam di balik pertemuannya. Memahami perasaan deja vu ini dalam konteks manifestasi menambahkan lapisan kedalaman pada hubungan kita, yang mengisyaratkan keterkaitan kompleks antara pikiran, energi, dan alam semesta. Tanda keempat, dia sering muncul dalam mimpi Anda. Bermimpi tentang seseorang secara tidak terduga bisa menjadi pengalaman yang mendalam, yang mungkin berupa tanda bahwa dia sedang memanifestasikan Anda. Mimpi bukanlah ledakan acak dari otak, tetapi sering membawa makna dan hubungan yang lebih mendalam. Ketika seseorang muncul dalam mimpi Anda, terutama jika itu adalah seseorang yang tidak Anda harapkan untuk muncul, ini bisa menunjukkan adanya hubungan spiritual yang terbentuk, mungkin melalui upaya dia dalam manifestasi. Ilmu tentang mimpi sangatlah kompleks. Para peneliti percaya bahwa mimpi adalah kombinasi dari pikiran bawah sadar, kenangan, dan keinginan kita. Mimpi seringkali mencerminkan kekhawatiran, harapan, dan emosi terdalam kita. Ketika Anda bermimpi tentang seseorang, ini bisa jadi pikiran bawah sadar Anda memproses interaksi Anda dengan dia, atau bisa juga refleksi dari pikiran dan perasaan dia yang mempengaruhi Anda pada tingkat yang lebih mendalam. Mimpi telah ditafsirkan dengan berbagai cara sepanjang sejarah. Dalam beberapa budaya, bermimpi tentang seseorang dianggap sebagai tanda bahwa dia sedang memikirkan Anda atau bahwa dia memiliki tempat penting dalam hidup Anda. Dari perspektif manifestasi, ketika seseorang memusatkan pikiran dan energinya pada Anda, hal ini bisa meresap ke dalam pikiran bawah sadar Anda, menyebabkan Anda bermimpi tentang dia. Fenomena ini selaras dengan gagasan bahwa mimpi adalah cara alam semesta berkomunikasi dengan kita. Ketika seseorang selalu ada dalam pikiran Anda dan kemudian muncul dalam mimpi Anda, ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat. Mimpi ini membuat orang tersebut selalu menjadi prioritas dalam pikiran Anda, secara halus mempengaruhi pikiran dan perasaan Anda terhadap dia. Bermimpi tentang seseorang bisa menjadi tanda adanya hubungan spiritual yang lebih mendalam dan mungkin dipengaruhi oleh upaya manifestasi dia. Mimpi ini bukan hanya kejadian acak, ini bisa menjadi cara alam semesta menyoroti pentingnya orang ini dalam hidup Anda. Tanda kelima, Anda merasa sesuatu akan terjadi. Ketika Anda memiliki perasaan kuat bahwa sesuatu yang penting akan terjadi dalam hidup Anda, terutama mengenai bertemu dengan seseorang yang penting, ini seringkali adalah intuisi Anda yang berbicara. Intuisi adalah aspek luar biasa dari kesadaran manusia, bertindak sebagai panduan internal atau indera keenam yang membantu kita memahami dunia, kita melampaui penalaran logis.
Perasaan intuitif ini tidak bergantung pada keadaan emosional Anda saat ini atau pencarian aktif Anda untuk hubungan baru. Hal ini bisa muncul tiba-tiba, sebuah perasaan yang mendalam bahwa sesuatu akan berubah, atau bahwa seseorang akan masuk ke dalam hidup Anda. Rasa antisipasi ini adalah persepsi intuitif yang seringkali lebih akurat daripada yang kita sadari. Intuisi seperti suara batin, diasah melalui pengalaman dan kesadaran bawah sadar. Intuisi mengumpulkan isyarat dari lingkungan dan interaksi Anda, bahkan yang tidak Anda sadari. Ketika Anda secara intuitif merasa seseorang akan datang ke dalam hidup Anda, ini mungkin pikiran bawah sadar Anda yang menangkap tanda-tanda halus atau perubahan dalam lingkungan Anda. Sensasi ini bisa lebih terasa jika seseorang memanifestasikan Anda. Pikiran dan energi dia yang terfokus pada Anda dapat menciptakan perubahan energi di sekitar Anda yang kemudian ditangkap oleh intuisi Anda, seolah-olah alam semesta memberi Anda petunjuk tentang hubungan yang akan datang, menyiapkan Anda untuk pertemuan atau hubungan penting. Mempercayai intuisi Anda dalam momen-momen ini bisa sangat mencerahkan. Hal ini menghubungkan Anda dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan dan koneksi yang terbentuk di sekitar Anda, seringkali sebelum hal tersebut terwujud sepenuhnya. Kesadaran intuitif ini adalah alat yang kuat, membimbing Anda melalui jaringan-jaringan tak terlihat dari koneksi dan antisipasi yang membentuk kehidupan kita. Tanda keenam, kecemburuan. Pada awalnya, Anda mungkin tidak menganggap kecemburuan sebagai indikator positif. Namun, dalam konteks tertentu, hal ini dapat menunjukkan bahwa seseorang sedang memanifestasikan Anda. Tanda-tanda kecemburuan yang halus, terutama ketika Anda berinteraksi dengan orang lain, bisa mengindikasikan bahwa seseorang sangat peduli dengan kehidupan romantis Anda. Perilaku posesif atau protektif ini, meskipun tidak diungkapkan secara jelas, mengisyaratkan keinginan dia untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Anda. Sains tentang kecemburuan memberikan wawasan mengapa emosi ini mungkin terkait dengan manifestasi. Kecemburuan adalah emosi yang kompleks, seringkali berakar pada ketakutan kehilangan, rasa tidak aman, atau keinginan untuk diprioritaskan dalam suatu hubungan. Ketika seseorang sedang memanifestasikan Anda, pikiran dan energinya terfokus untuk menciptakan hubungan dengan Anda. Fokus ini dapat memperkuat respons emosional dia, termasuk kecemburuan, ketika dia melihat adanya pesaing untuk mendapatkan perhatian Anda. Kecemburuan mengaktifkan area tertentu di otak yang berhubungan dengan proses emosional dan kognisi sosial. Ini adalah respons alami terhadap ancaman yang dirasakan terhadap hubungan yang bernilai. Meskipun kecemburuan yang berlebihan bisa berbahaya, manifestasi halus dari emosi ini mungkin hanya menunjukkan minat seseorang terhadap Anda dan ketakutan bawah sadar dia kehilangan kesempatan untuk membentuk ikatan yang lebih mendalam dengan Anda. Dalam manifestasi, kecemburuan bisa menjadi tanda investasi seseorang dalam gagasannya untuk bersama Anda. Dia mungkin bahkan tidak sepenuhnya sadar bagaimana perasaannya mempengaruhi perilakunya. Mengamati petunjuk-petunjuk halus kecemburuan ini, ketika dikombinasikan dengan tanda-tanda manifestasi lainnya, bisa memberikan petunjuk tentang perasaan dia terhadap Anda. Namun, penting untuk melihat hal ini dengan pengertian dan tidak langsung menyimpulkan, karena menafsirkan emosi seperti kecemburuan bisa sangat kompleks dan tergantung pada konteksnya. Tanda ketujuh, dia membuat Anda senang dan bersemangat. Ketika seseorang memanifestasikan Anda, dia seringkali menyalurkan energi bergetaran tinggi yang dapat mempengaruhi perasaan Anda secara positif. Proses ini seringkali karena dia menerapkan praktik-praktik yang memancarkan energi positif, seperti bersyukur, berpositif, dan berbuat kebaikan. Aspek yang menarik di sini adalah energi positif ini bisa menular, mempengaruhi orang-orang di sekitar dia, termasuk Anda. Di hadapan dia, Anda mungkin merasa lebih bersemangat, optimis, dan lebih senang. Peningkatan energi dan suasana hati ini, sebagian bisa disebabkan oleh cara emosi dan energi dibagi dan ditransfer di antara orang-orang.
Ketika seseorang fokus pada pikiran dan tindakan positif, terutama dalam konteks memanifestasikan hubungan dengan Anda, energi positif ini bisa ditransfer kepada Anda. Selama berinteraksi, dia mungkin mengucapkan afirmasi positif, memberikan kata-kata dorongan, atau memberikan pujian yang membuat Anda merasa dihargai dan dihormati. Interaksi semacam ini dapat meningkatkan suasana hati dan tingkat energi Anda. Fenomena ini mirip dengan konsep penularan emosional, di mana emosi bisa ditularkan dari orang lain, sebuah fenomena yang didokumentasikan dengan baik dalam studi psikologis. Idenya adalah bahwa energi bergetar tinggi yang dia salurkan melalui upaya manifestasinya tidak hanya tinggal bersama dia. Energi ini meluas kepada orang-orang yang berinteraksi dengan dia. Jadi, ketika Anda berada di sekitar orang ini dan merasa lebih positif dan lebih bersemangat dari biasanya, ini bisa menjadi tanda bahwa upaya manifestasi dia memiliki efek, bukan hanya pada hubungan yang dia coba ciptakan dengan Anda, tetapi juga pada kesejahteraan dan keadaan pikiran Anda secara keseluruhan. Tanda ke-8. Anda melihat angka malaikat. Angka ini mempunyai urutan yang berulang, seperti 111, 222, 333 dan seterusnya. Setiap urutan dipercaya membawa pesan atau makna tertentu. Misalnya, 111 sering dikaitkan dengan awal dan peluang yang baru, sementara 222 menunjukkan keseimbangan dan keselarasan dalam hidup Anda. Sedangkan 333 seringkali diartikan sebagai tanda dukungan dari alam semesta atau kekuatan yang lebih tinggi. Munculnya angka malaikat ketika seseorang sedang memanifestasikan Anda bisa lebih dari sekadar kebetulan. Banyak yang percaya bahwa angka-angka ini adalah bentuk sinkronisitas, di mana alam semesta selaras untuk memberikan pesan pada momen yang tepat. Dalam konteks manifestasi, melihat angka-angka ini menunjukkan bahwa upaya orang tersebut untuk terhubung dengan Anda selaras dengan energi alam semesta. Dari perspektif psikologis, fenomena angka yang berulang bisa dikaitkan dengan sistem pengenalan pola. Otak-otak kita dirancang untuk memperhatikan pola dan memberikan makna padanya. Ketika kita terbuka pada ide sinkronisitas atau tanda spiritual, kita mungkin lebih memperhatikan dan memberikan makna pada pola ini. Jika Anda mulai sering melihat angka malaikat, terutama dalam konteks memikirkan atau berinteraksi dengan orang tertentu, ini bisa menjadi indikasi bahwa upaya manifestasi dia selaras dengan energi alam semesta. Angka-angka ini mungkin mendorong Anda untuk memperhatikan orang ini atau untuk terbuka pada peluang yang dihadirkan alam semesta kepada Anda. Dengan memperhatikan tanda-tanda ini, Anda bisa mendapatkan panduan dan kepastian yang menunjukkan bahwa Anda berada di jalan yang benar, terutama dalam hal koneksi dan hubungan pribadi. Tanda ke-9. Dia menciptakan alasan untuk berada di sekitar Anda. Ketika seseorang sedang memanifestasikan Anda, dia mungkin secara intuitif menciptakan skenario atau menemukan alasan untuk berada di sekitar Anda, yang seringkali dengan meminta bantuan atau keterlibatan Anda dalam berbagai situasi. Perilaku ini adalah tanda halus namun signifikan dari keinginan dia untuk membentuk hubungan yang lebih mendalam dengan Anda. Ini bukan hanya tentang berada di dekat Anda, tetapi tentang berinteraksi dengan Anda dengan cara yang bermakna. Anda mungkin menyadari bahwa dia semakin sering meminta bantuan Anda, apakah itu untuk nasihat dalam masalah pribadi, bantuan dalam suatu proyek, atau bahkan mengajak Anda untuk menghadiri sebuah acara. Permintaan ini seringkali lebih dari sekadar meminta bantuan, tetapi adalah kesempatan yang dia ciptakan untuk berinteraksi dengan Anda. Misalnya, dia mungkin meminta pendapat Anda tentang sesuatu yang dia kerjakan, mengundang Anda ke aktivitas kelompok di mana Anda bisa menghabiskan waktu bersamanya, atau mencari alasan untuk berkolaborasi dengan Anda dalam tugas-tugas. Perilaku ini sering didorong oleh keinginan untuk memperkuat ikatan di antara Anda berdua. Dengan melibatkan Anda dalam berbagai aspek kehidupan dia membuka pintu untuk lebih banyak interaksi bersama Anda. Ini adalah cara dia menenun kehidupan dia dengan kehidupan Anda,
menciptakan kenangan dan pengalaman bersama. Skenario-skenario ini bisa bervariasi dari yang sederhana hingga yang rumit. Yang sesederhana mungkin meminta bantuan untuk memilih hadiah, yang lebih kompleks mungkin dia mencari keahlian Anda dalam proyek yang dia jalani. Aspek utama di sini adalah niat di balik tindakan ini. Hal ini bukan hanya tentang meminta bantuan. Ini adalah upaya yang disengaja untuk meningkatkan waktu dan interaksi dia dengan Anda. Dalam situasi-situasi ini, orang yang memanifestasikan Anda mungkin menunjukkan minat yang lebih besar terhadap pemikiran, pendapat, dan kehadiran Anda. Dia menghargai kontribusi dan kehadiran Anda, yang merupakan indikasi jelas dari ketertarikan dia pada Anda. Dengan memahami tanda-tanda ini, kita tidak hanya memperdalam wawasan tentang hubungan yang sedang berkembang, tetapi juga belajar menghargai setiap isyarat halus yang diberikan oleh orang lain. Ketika hati kita terbuka terhadap tanda-tanda tersebut, kita menjadi lebih selaras dengan energi positif yang mengelilingi kita, memungkinkan cinta dan koneksi untuk tumbuh dengan cara yang lebih otentik dan bermakna. Dalam perjalanan ini, penting untuk selalu berpijak pada kejujuran dan pengertian, karena setiap hubungan yang sejati dibangun di atas fondasi saling menghormati dan memahami.